Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di sesi siaran langsung kali ini. Seri pertama, temanya adalah bagaimana sih cara menentukan topik penelitian. Nah, jadi sebenarnya live ini dilakukan untuk sharing tentang penelitian dan tentang penulisan penelitian seperti menulis artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, tapi di live pertama ini kita mau bahas dulu hal yang paling dasar, yaitu gimana sebenarnya cara menentukan topik penelitian, karena itu yang paling membingungkan mahasiswa, terutama mahasiswa S1 yang belum terbiasa dengan kegiatan penelitian dan diminta untuk mengajukan judul proposal. Nah, itu gimana triknya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau menentukan atau mencari topik penelitian itu, karena judul penelitian itu atau topik penelitian inilah yang akan menjadi hal utama yang akan dijalankan selama proses penulisan proposal, penelitian, sampai nanti akhirnya bisa menjadi skripsi, artikel, tesis, dan disertasi. Nah, jadi hari ini kita akan bahas topik itu, tema yang pertama. Nanti di live selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyusun pendahuluan, membuat menentukan metode penelitian, dan yang lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman juga bisa bertanya secara langsung di sini. Nanti mungkin 15 menit pertama akan hal-hal penting tentang topik penelitian ini akan disampaikan oleh Pak Afandi. Kemudian nanti kita juga akan diskusi atau membacakan pertanyaan dari teman-teman di sini. Oke. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah sebenarnya gimana cara kita menentukan topik penelitian itu, karena banyak di sini mahasiswa yang pergi ke perpustakaan, kemudian melihat judul skripsi seniornya atau kakak tingkatnya, kemudian mengubah sedikit saja dari situ. Apakah itu sebuah suatu jalan yang tepat atau tidak? Atau sebenarnya apa yang harus mahasiswa lakukan sebelum menentukan judul penelitian itu? Oke. Sebenarnya, halo, yang sudah bergabung. Begini, mungkin untuk pertemuan awal ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya topik penelitian dan harusnya seperti apa sih mahasiswa memunculkan topik penelitian itu. Karena kan sekarang ini banyak yang mahasiswa ini yang terkesan masih ikut-ikutan, kayaknya ini topiknya bagus deh. Ini kayaknya topiknya kayaknya bisa deh dijadikan penelitian. Nah, yang konsep dasar dalam melakukan atau menentukan topik penelitian itu sebenarnya kan tidak hanya tentang bagaimana atau apa istilahnya, bagaimana agar topik penelitian itu terkesan wah, bukan begitu. Kadang ada juga topik penelitian yang tidak terlalu bagus, tapi kontribusinya sebenarnya cukup memuaskan dan masih berdampak yang signifikan dalam perkembangan keilmuan sampai saat sekarang ini. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk merenung sedikit ya, bahwa topik penelitian itu adalah topik-topik yang layak untuk diteliti dan hanya bisa dijawab jika dilakukan penelitian. Karena tidak semuanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita itu harus kita jawab secara sistematis dan metodis, tapi ada juga yang kayaknya harus dijawab dengan pengambilan data, pengumpulan data, dan analisa data. Nah, sebenarnya topik penelitian ini ya, kalau bisa disederhanakan lagi, itu baru akan muncul jika seandainya kita mengetahui dulu kita ini dari prodi mana dan kita memahami apa
maksudnya apa yang sepertinya kita lebih kuat di mana nih? Isu-isu yang sekarang ini nih kayaknya akan kita tuntaskan jika kita menggunakan konsep apa. Nah, jadi konsepnya itu juga kita harus pahami. Misalkan, karena ini saya fokuskan kepada pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan bahasa pada umumnya. Misalkan kita kekuatan kita itu ada pada keterampilan apa? Keterampilan menuliskah, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, atau keterampilan mendengarkan. Nah, kita harus bertanya dulu pada diri kita sendiri, kita ini lebih paham di mana. Karena konsep dasar dalam melakukan penelitian itu kita harus paham dulu apa yang kita akan teliti. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar ya boleh saja membaca artikel-artikel atau skripsi yang ada di perpustakaan boleh saja, tapi harus dibarengi dengan membaca untuk tujuan tertentu. Kita pertama pergi ke perpustakaan bukan dengan kepala kosong. Jadi kita juga memiliki kekuatan tersendiri. Misalkan kayak di keterampilan kita mungkin salah satunya keterampilan menulis atau keterampilan membaca, atau mungkin di ranah elemen-elemen bahasa, misalkan kita cenderung suka meneliti tentang kosakata atau tata bahasa, atau kita ingin meneliti tentang yang berkaitan dengan analisis wacana ya. Jika memang ada beberapa yang memang kita minati dan kita paham dengan itu ya kita bisa memberikan mempersiapkan kira-kira nanti yang saya akan baca adalah seputar ini nanti di perpustakaan, atau yang akan saya searching di Google itu mungkin hanya area ini saja karena area ini yang saya pahami dan saya mengerti. Nah, itulah konsepnya sebenarnya di dalam konsep penelitian itu kita mengenal yang namanya kepakaran. Jadi walaupun sebenarnya mahasiswa juga ya dibilang sebagai peneliti, ya bisa dikatakan peneliti pemula. Jadi peneliti pemula itu seminimal-minimalnya harus memahami apa yang akan teliti, lalu dia memiliki ilmu di sana. Ya. Saya sangat percaya sekali bahwa mahasiswa, apalagi yang sudah S1, ya memiliki ketertarikan tersendirilah dengan mata kuliah apa yang mungkin bisa dikaji dalam bentuk penelitian. Jadi kepakaran di sini bisa dimulai dari sana, dari apa yang mereka minati dan mereka ketahui. Tidak hanya minat, tidak hanya tertarik, tapi juga memiliki pengetahuan yang cukup pada area tersebut. Nah, tentunya ketika melakukan penelitian, memunculkan topik penelitian itu kan tidak sekedar hanya berjalan, merenung, atau duduk, lalu tiba-tiba muncul penelitian. Saya akan membahas ini, saya akan membahas itu, bukan seperti itu ya. Namun itulah gunanya kita berkuliah, ada mata pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan membaca kritis atau pelaksanaan diskusi-diskusi di kelas. Nah, itu kan juga mengasah kemampuan kritis kita. Jadi ketika kita sudah memiliki keilmuan, sudah memiliki pengetahuan dan minat yang cukup kuat pada suatu area penelitian, kita pasti akan memiliki proses kritis atau memunculkan proses kritis di mana kita akan bertanya tentang kayaknya saya mencoba untuk menganalisis ini deh karena begini. Nah, argumen-argumen tersebut itu akan muncul sebenarnya jika kita juga memiliki kompetensi atau skill atau kemampuan kritis yang kita miliki, dan itu harus diasah juga. Diasahnya dengan cara apa ya? Dengan cara banyak membaca. Itu sudah pasti
apa ya istilahnya ya, sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Tapi pembaca yang baik bisa saja tidak menjadi penulis yang baik karena dia memang ingin hanya sekedar menikmati bacaan. Tapi untuk mencapai menjadi penulis yang baik, wajib hukumnya untuk membaca. Nah, jadi itu yang paling pokok, paling dasarnya. Semakin banyak kita membaca, semakin timbul rasa kritis kita terhadap apa yang kita baca. Dan mungkin yang terakhir itu barulah kita bisa menentukan apa sih sebenarnya yang kita akan lakukan. Kayaknya menarik jika saya melakukan penelitian terkait ini. Kayaknya menarik jika saya akan melakukan penelitian topiknya seperti ini. Nah, jadi misalkan saya bawakan contohnya nih, misalkan saya memiliki ketertarikan terhadap penelitian yang berbau keterampilan menulis misalnya. Ya walaupun sebenarnya saya lebih fokus kepada penelitian yang bersifat analisis wacana atau diskurs analisis, ya coba kita fokuskan kepada keterampilan menulis ya mungkin ya. Nah, jadi keterampilan menulis ini mungkin kita akan coba melihat, saya senang dengan keterampilan menulis akademis. Nah, mungkin keterampilan menulis akademis ini kita bisa lihat-lihat terbitan-terbitan atau buku-buku atau skripsi-skripsi yang juga sudah berkaitan dengan menulis akademik. Jadi kita langsung fokus kepada menulis akademik. Karena menulis banyak, ada menulis paragraf, ada menulis esai, ada menulis cerpen ataupun sebagainya. Nah, jadi kita langsung tembak kepada area menulis akademik karena kita memiliki pengetahuan terhadap penulisan karya ilmiah, salah satu dari menulis akademik. Nah, disitulah kita harus banyak membaca bacaan-bacaan yang berkaitan dengan menulis akademik. Nah, sekarang muncul lagi nih, ya kalau dibaca artikel, full artikel itu kayaknya saya tidak punya waktu atau banyak waktu yang harus saya siapkan dalam membaca banyak-banyak artikel tersebut. Ya, untuk sekedar memunculkan minat atau untuk sekedar menginspirasi saja, ya banyak sekarang ini aplikasi-aplikasi seperti apa ya namanya, ChatGPT atau artificial intelligence itu kan, jadi ada beberapa alat-alat yang mungkin bisa digunakan untuk melihat intisari dari bacaan-bacaan tersebut, ya silakan saja. Tapi untuk mendalami suatu ilmu itu tidak hanya dengan membaca ringkasan, karena ringkasan itu belum semuanya atau tidak selalu yang pentingnya itu tertangkap dalam ringkasan, tapi juga mungkin bisa saja dengan cara kita membaca secara spesifik, secara detail, dari situlah kita bisa melihat kita akan berfokus kepada apa. Jadi untuk sekedar membaca intisari, silakan gunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Cuman kalau untuk lebih memahami, lebih bagus membaca secara keseluruhan. Nah, itu memang ya yang namanya membaca itu kan sebenarnya investasi yang cukup panjang sebenarnya, yang harus kita luangkan waktu kita, karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa itu pada akhirnya adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu. Itu yang paling utama, bukan orang-orang yang selesai kuliah lalu cepat bekerja, bukan hanya itu, tapi ilmunya itu bisa digunakannya dalam hal-hal apapun ketika dia bekerja nanti. Jadi membacalah banyak-banyak, karena dengan cara membaca yang banyak itulah kita bisa melatih dan bisa memperkaya ilmu kita.
Nah, kalau sudah memperkaya ilmu tersebut, tentu akan lebih banyak terinspirasi. Kayaknya saya mau mencoba penelitian yang seperti ini juga lah, misalkan. Boleh saja. Misalkan setelah kita membaca artikel ini, oh kayaknya saya cobalah melakukan penelitian yang berkaitan dengan menulis akademis. Nah, mungkin yang di sana artikel ini di konteksnya di Malaysia. Nah, mungkin saya juga mencoba yang konteksnya di Indonesia seperti apa. Atau saya mencoba untuk melakukan mengimplementasikan strategi atau teknik atau apapun itu yang gunanya untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa atau meningkatkan kemampuan menulis siswa SMA atau SMP. Ya, mungkin saja di artikel yang sudah dibaca tadi itu dilakukan paling banyak di tingkat SMP. Nah, mungkin bisa juga mungkin digunakan di tingkat SMA khusus untuk mahasiswa, membedakan ya hanya pada yang bersifat kelembagaan atau institusional atau daerah secara geografis, misalkan di, di Eropa seperti ini, di Indonesia belum ada, atau di SMP sudah tapi di SMA masih sedikit, atau ini belum menganalisis bagian variabel gender. Nah, saya mencoba untuk mengambil aspek gendernya. Ya, menambah-nambahkan sedikit atau membedakan sedikit itu sudah sangat cukup sekali bagi mahasiswa, terutama mahasiswa pada S1. S1. Jadi tidak perlu tidak perlu terlalu kompleks, karena pada akhirnya penelitian itu hanya akan berkualitas jika penelitian itu memang sudah kita tuntaskan. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, ya penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang tuntas. Tuntasnya bagaimana? Coba baca artikelnya, terinspirasilah dari artikel. Kenapa saya mengatakan terinspirasi dari artikel? Karena artikel sudah dipublikasikan, artikel juga sudah dibaca oleh orang banyak, dan bukan berarti artikel itu adalah sesuatu yang sempurna, tapi artikel itu adalah fondasi dasar untuk melakukan perbaikan atau perluasan menuju penelitian-penelitian selanjutnya. Dan itu lebih kontekstual dan mungkin lebih dekat kaitannya dengan situasi atau perkembangan ilmu terkini jika kita membaca artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4 yang 5 tahun terakhir misalnya. Itu sangat-sangat bagus untuk kita baca. Oke, berarti ada 2 langkah nih kira-kira bagaimana cara kita menentukan topik penelitian itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Fandi, kita harus merefleksi dulu sebenarnya kita tertariknya di bidang apa. Nah, jadi jangan datang ke perpustakaan, jangan tiba-tiba mencari buku, membaca artikel dengan ketertarikan yang nol gitu. Nah, jadi harus digali dulu kita maunya bidang apa. Misalnya kalau di bidang bahasa ya, mau keterampilan berbicara, mau keterampilan membaca, atau mau keterampilan menulis, atau mau teksnya sastra, non sastra. Nah, itu kan sangat banyak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama 6 semester sebelumnya atau 5 semester sebelumnya. Nah, itu harus digali terus, ditanya ke diri sendiri, kita sukanya yang apa? Atau selama ini kita suka memperhatikan isu apa? Apakah isu tentang menulis, kita misalnya resah dengan bagaimana kualitas menulis siswa, oh jangan-jangan memang Anda suka dengan bidang keterampilan menulis, atau tertarik dengan bidang-bidang yang lainnya. Jadi harus digali dulu. Nah, setelah itu baru dikerucutkan kita mencari bahan bacaan. Untuk apa mencari bahan bacaan? Untuk
memperkuat pengetahuan tentang bidang itu, karena walaupun kita suka belum tentu kita paham secara keseluruhan tentang bidang itu. Kemudian untuk apa kita harus membaca? Untuk melihat penelitian orang lain tentang bidang itu dalam 5 tahun terakhir, ini tentang apa saja yang dibahas. Mungkin ada yang membahas tentang masalah yang dihadapi siswa dalam menulis, mungkin ada juga yang meneliti strategi yang digunakan guru dalam mengajarkan siswa menulis. Kemudian ada lagi yang meneliti tentang bagaimana persepsi siswa terhadap metode yang digunakan guru. Nah, kita pelajari itu dalam ruang lingkup topik yang sudah kita kerucutkan, baru kemudian kita putuskan topik, sepertinya topik ini juga menarik dan paham untuk saya lakukan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita perlu membaca artikel Indonesia saja atau harus internasional, Pak? Ya, Kalau sekelas S1. Ya, mungkin untuk sekelas S1 apalagi mungkin ya, ya penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan baik di jurnal internasional ataupun nasional itu sah-sah saja untuk kita baca yang manapun, terutama misalkan ya ada yang memang penelitiannya itu tuh penelitian yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia misalkan, ya silakan saja membaca artikel dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi jangan menutup kemungkinan bahwa bisa saja penelitian-penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional bisa juga menjadi landasan untuk mendapatkan topik penelitian yang bagus juga. Jadi untuk ranah S1, sekelas S1, ya baca saja artikel-artikel yang diterbitkan di Sinta 1 sampai Sinta 6, atau kalau misalnya terbentur dengan bahasa, misalkan ingin juga membaca artikel dalam bahasa Inggris, boleh saja. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, gunakanlah aplikasi apapun jika ingin membantu dalam membaca, misalkan menggunakan aplikasi penerjemah untuk memahami apa yang dibaca, atau mencoba melihat intisarinya seperti apa, ya silakan saja. Yang penting tidak membatasi apa yang dibaca, namun diutamakan yang dibaca adalah artikel penelitian dalam bahasa Indonesia atau artikel penelitian dalam bahasa Inggris. Ya semuanya sangat bermanfaat untuk menginspirasi mahasiswa, terutama mahasiswa S1 untuk melakukan penelitian. Oke. Jadi misalnya nih kita sudah menentukan kita ingin topik ini, misalnya topik tentang strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis di kelas. Dan apakah itu sudah fix bisa menjadi topik penelitian kita, atau apa yang perlu kita cek lagi dari topik yang sudah kita dapatkan itu? Apakah misalnya kita mempertanyakan sebenarnya ini apakah memang masalah yang perlu diteliti atau tidak? Karena nanti ketika kita menentukan topik, kemudian kita mengajukan topik itu misalnya kepada dosen pembimbing pasti tidak sekedar mengiyakan atau menolak topik itu, tapi mempertanyakan apa yang kamu pahami tentang topik ini, kenapa mau meneliti topik ini. Nah, jadi sebenarnya kita menentukan topik itu apakah segampang itu, atau ada hal lain yang perlu kita gali lagi? Kalau ya mungkin konsep dalam memahami tentang topik penelitian apa yang akan diteliti, kita mungkin geser sedikit dulu ke belakang tentang apa sih sebenarnya dimaksud dengan topik penelitian.
apakah topik penelitian itu judul penelitian, atau apakah topik penelitian itu tuh adalah frasa atau kalimat atau kata. Nah, jadi sebenarnya seperti apa yang di dalam di dalam skop penelitian itu sendiri, topik itu kan sebenarnya adalah sesuatu atau informasi atau penggalan dari informasi yang sepertinya kalau dikembangkan menjadi penelitian ini akan sangat bermanfaat. Misalkan begini, bisa dibatasi nggak sebenarnya topik penelitian itu tuh seperti apa topiknya? Saya ingin meneliti tentang menulis karya ilmiah. Apakah topik penelitian itu adalah menulis karya ilmiah? Kalau saya sih sebenarnya lebih fokus kepada, misalkan kita ada judul nih, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah dengan menggunakan pendekatan berbasis genre. Dari sana kita bisa melihat topik penelitian itu adalah menulis karya ilmiah. Isunya apa? Isunya adalah peningkatan kemampuan menulis karya ilmiah. Terus metodenya apa? Metodenya mungkin atau pendekatannya apa? Berbasis genre. Jadi yang dimaksud dengan topik penelitian di sini adalah hal-hal yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini hanya akan bisa dijawab jika kita melakukan sesuatu secara sistematis, metodis, dalam rangkaian penelitian, dan baru bisa disahkan jawabannya jika sudah melewati langkah-langkah penelitian. Jadi topik-topik penelitian itu bisa saja berupa kata atau frasa, tapi dikembangkan lagi dia untuk menjadi judul penelitian. Nah, biasanya kan judul penelitian itu yang akan kita ajukan kepada pembimbing. Nah, saya tidak bisa mengatakan tips dan triknya agar bisa disetujui oleh pembimbing, tapi jika seandainya yang kita landasi itu adalah sesuatu yang sudah diteliti orang, atau kita landasi judul penelitian kita itu berdasarkan artikel-artikel yang kita sudah baca, atau kita coba ajukan penelitian-penelitian yang sedikit saja berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal nasional ataupun internasional, sedikit saja dibedakan untuk menjadikan dia pembeda, saya rasa akan sangat mudah meyakinkan para pembimbing, akan sangat mudah meyakinkan tim tugas akhir mungkin untuk bisa di ACC judulnya, karena kita sudah memiliki penelitian-penelitian terdahulu yang juga sudah melakukan topik yang sama dengan kita, dan kita hanya bisa membedakannya sedikit saja, itu tidak masalah. Karena yang namanya penelitian, sekali lagi, walaupun topiknya sama, bedanya cuman pada area atau konteks, atau mungkin di tahun 2 tahun yang lalu Anda lakukan kembali di tahun sekarang, ya tentu saja bisa saja hasilnya juga berbeda kan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, karena penelitian itu kan mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk ranah penelitian S1. Yang maksud saya bukan mengulang apa yang sudah ada, tapi ada pembedaannya.
dan itu mungkin akan menjadikan gap atau celah yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah meneliti, itu sah-sah saja. Dan untuk mahasiswa S1 itu sudah sangat-sangat cukup bagus, karena pada dasarnya mahasiswa S1 itu menerapkan konsep saja, mengaplikasikan konsep sudah cukup sekali. Jadi jangan dikira melakukan penelitian itu sulit atau melakukan menulis skripsi itu susah, bukan. Semakin banyak membaca, semakin bisa kita melihat bahwa kita bisa juga kok melakukan hal yang sama tapi dalam konteks yang berbeda atau dengan celah yang sedikit berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dan ya sangat-sangat sangat-sangat ditentukan dengan cara banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mengkritik hasil penelitian sebelumnya, supaya hasil kritikan kita itu bisa dijadikan pondasi dasar untuk kita melakukan penelitian lanjutan. Nah, disitulah letak originalitas kita. Jadi jangan disalahartikan bahwa penelitian yang sudah kita lakukan kembali, bukan seperti itu, tapi penelitian yang sudah pernah dilakukan, kita coba evaluasi apa yang kurang, apa yang kira-kira ada kelemahan, kita perbaiki untuk kita lanjutkan ke penelitian selanjutnya. Nah, disitulah letak originalitas penelitian kita. Mungkin tidak cocok di ranah SMP karena lebih cocoknya di ranah SMA karena begini, karena teori ini begini. Nah, itu ya namanya argumentasi. Jadi disitulah letak originalitas atau apa ya namanya ya, apa istilahnya originalitas itu ya, semacam apa ya, semacam bukan keaslian ya, bahwa itu berasal dari Anda begitu, bukan dari orang yang lain, atau bukan Anda meniru-niru orang lain, bukan. Karena yang paling penting di situ adalah proses kritis itu. Proses dalam mengkritik atau menelaah artikel-artikel penelitian terdahulu itulah yang akan menjadikan secara natural saja nanti akan membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang sudah-sudah. Makanya sekali lagi mungkin sebagai pesan, landaskanlah penelitian Anda itu dari hasil membaca artikel penelitian. Saya juga pernah mengatakan ini sebelumnya, bahwa coba kalau mungkin ada para mahasiswa atau beberapa orang yang juga apa ya istilahnya ya, pernah ke search saja di Google Scholar. Di Google Scholar itu ketika kita membuka Google Scholar itu ada motonya di sana, berdiri di bahu raksasa, katanya berdiri di bahu raksasa. Nah, kita memang bisa menganalogikan penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori terdahulu itu seperti sesuatu yang sudah besar dan sudah menjadi sosok raksasa lah istilahnya. Terutama topik yang Anda minati itu mungkin sudah diteliti oleh banyak orang dan membentuk sebuah puzzle atau raksasa. Nah, Anda berdiri di bahunya. Tujuannya apa? Ketika raksasa melihat ke depan, jauh pandangan raksasa itu ke depan, Anda pun juga bisa melihat pandangan sejauh pandangan raksasa tersebut melihat. Tapi kalau Anda berdiri di samping raksasa, Anda tidak berlandaskan kepada penelitian-penelitian terdahulu itu, pandangan Anda itu sudah pasti akan terlihat oleh raksasa itu. Akan sudah pernah diteliti atau sudah pernah diteliti sebelumnya. Lalu di mana tak bedanya nanti? Tapi kalau kita berlandaskan apa yang sudah diteliti oleh orang lain, terinspirasi dari penelitian orang lain,
itu bisa saja pandangan kita melampaui penelitian-penelitian yang sudah-sudah. Itu yang itu apa istilahnya ya, analogi dari Google Scholar itu begitu. Jadi itu semacam pesan bahwa semakin kita banyak membaca, semakin kita bisa melihat apa yang belum kita temukan. Oke, satu lagi nih sebelum kita akhiri live ini, ada satu bisikan-bisikan juga kalau mahasiswa menentukan topik penelitian. Apakah sebenarnya ketika kita menentukan topik penelitian itu metode atau pendekatan penelitiannya entah itu kuantitatif, kualitatif, pengembangan itu perlu ditentukan dari awal atau tidak? Karena kan Ya, ada yang bertanya penelitian kamu apa? Kualitatif, kuantitatif, padahal belum jelas nih topiknya apa. Nah, apakah metode itu atau pendekatan itu perlu dipikirkan dari awal dulu atau yang paling pertama isunya dulu atau gimana? nah Urutannya? ya, kepada mahasiswa saya mencoba untuk mengembalikan apa istilahnya, marwah dari penelitian itu sendiri, bahwa tidak ada yang paling bagus metodenya. Atau misalkan Anda atau para mahasiswa atau beberapa orang mengatakan metode penelitian kualitatif lebih bagus daripada kuantitatif, penelitian kuantitatif lebih wah daripada penelitian kombinasi, atau penelitian kombinasi sepertinya tidak sebagus penelitian pengembangan, research and development. Bukan seperti itu ya. Penelitian itu semuanya bagus, karena penelitian itu gunanya menjawab rumusan masalah. Nantinya kita akan membahas itu mungkin di episode selanjutnya, tapi mungkin untuk pemantik saja sebenarnya bahwa yang namanya metode-metode penelitian atau paradigma penelitian, baik itu paradigma positif atau yang kita bisa katakan penelitian eksperimen, korelasi, atau penelitian survei, atau penelitian yang bersifat interpretatif seperti kualitatif, atau analisis wacana, atau naratif, studi kasus, atau mungkin penelitian-penelitian yang berbau problem solving seperti penelitian kombinasi, mixed method, atau penelitian-penelitian yang tujuannya fundamental seperti pengembangan atau action research. Nah, semuanya bagus dan semuanya memiliki keterbatasan, di samping memiliki kekuatan masing-masing. Jadi mungkin yang akan lebih mudahnya untuk mengatakannya, untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebaiknya memikirkan metode penelitian setelah menulis dan ya setelah topik penelitiannya kita munculkan, setelah kita tahu tentang isu-isunya apa dan lalu apa yang ingin kita tanyakan, atau sudah kita rumuskan pertanyaan penelitiannya, barulah kita tahu dengan metode apa kita akan menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Kalau seandainya metode penelitiannya untuk menjawab rumusan masalah ini dengan cara korelasi, ya berarti penelitiannya korelasi. Tapi kalau pertanyaan penelitiannya ini baru bisa dijawab dengan melakukan penelitian eksperimental, ya silakan lakukan penelitian atau menggunakan metode eksperimental. Jadi jangan langsung saya ingin melakukan penelitian kualitatif sajalah, saya ingin melakukan penelitian kuantitatif sajalah karena saya lebih tertarik dengan itu, lalu dipaksakan semuanya untuk itu. Bukan begitu. Ya sedikit banyaknya sebenarnya mempengaruhi, bahwa ada yang cenderung lebih senang dengan kualitatif atau cenderung lebih senang dengan kuantitatif. Mungkin cara pasnya yang best practice-nya adalah jika memang senang dengan penelitian yang berbau angka-angka atau numerical data, mungkin lebih bagus penelitian-penelitian itu difokuskan kepada penelitian-penelitian yang berbau implementasi atau yang berhubungan dengan data-data statistik. Bacalah dari sana. Nah, kemungkinan besar nanti
rumusan masalah yang akan dimunculkan juga berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berbau kuantitatif. Atau penelitian kualitatif mungkin lebih banyak membaca artikel-artikel yang juga menggunakan metode kualitatif, sehingga mungkin bisa saja rumusan masalah yang dimunculkan nantinya akan dijawab dengan cara menggunakan metode kualitatif begitu, ataupun penelitian bisnis metode yang lainnya. Namun pada dasarnya karena penelitian itu sistematis, baru akan kita bisa tentukan metode penelitiannya setelah kita merumuskan pertanyaan penelitiannya. Dengan cara apa kita menjawab pertanyaan penelitian ini? Oh, dengan cara menggunakan data angka atau data verbal. Apa berarti penelitian saya ini kualitatif ini. Ini mungkin penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif mungkin ini untuk menjawab rumusan masalah ini. Jadi sistematisnya itu tuh dari sana. Ya, ini untuk agar orang yang di luar sana juga mulai kita kembalikan ke apanya lagi, bahwa tidak ada penelitian atau metode atau paradigma penelitian yang unggul dibandingkan yang lain, tidak ada. Karena semua paradigma penelitian itu sangat-sangat bagus sekali dan digunakan secara tepat untuk menjawab rumusan masalah yang kita munculkan. Jadi mungkin itu saja mungkin untuk sekarang ya. Ya. Jadi karena kita memang live kali ini membahas tentang bagaimana cara menentukan topik penelitian. Jadi sepertinya itu saja yang perlu kita bahas hari ini. Tadi teman-teman juga sudah semoga sudah mendapatkan sedikit pencerahan. Kalau sebelumnya bingung mau menentukan topik apa, sekarang sudah bisa merenung dulu, melihat dulu ke dalam diri masing-masing sukanya bidang apa, sesuai dengan keilmuan masing-masing ya, sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian banyak-banyak membaca, dan terutama membaca artikel penelitian 5 tahun terakhir yang kita khususkan untuk menyorot topik yang kita minati tadi atau bidang yang kita minati tadi. Baru kemudian kita pelajari apakah topik yang seperti ini juga bisa kita bawakan, juga bisa kita teliti, misalnya dengan mengubah hal-hal kecil, mengubah subjek penelitiannya, mengubah lokasi penelitiannya, mengubah isunya sedikit. Nah, itu bisa saja. Nah, tentu dengan kita harus melihat apa perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, atau melihat kekurangan penelitian sebelumnya, apa yang bisa kita sempurnakan gitu. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa kita sampaikan hari ini. Insya Allah kita akan live lagi di seri selanjutnya 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya, membahas topik-topik yang lanjutan dari mencari topik ini. Jadi kalau hari ini kita membahas cara menentukan topik penelitian, mungkin di seri kedua kita bahas cara menulis pendahuluan atau Ya, apa? mungkin bisa jadi. Iya, Nanti karena ketika kita sudah menentukan topik penelitian, sudah merumuskan judul, tentu pergi ke dosen pembimbing bukan dengan tangan kosong ya, bukan hanya dengan membawa satu kalimat judul itu saja, tapi sudah harus membawa proposalnya. Nah, bagaimana cara kita membawa menyusun proposalnya? Tentu ada bagian pendahuluan, kajian teorinya, metodenya. Nah, hal pertama yang akan dilihat oleh pembimbing nanti adalah pendahuluannya atau latar belakang atau alasan kenapa kita meneliti ini, dan itu juga harus disampaikan secara sistematis di dalam proposal. Jadi mungkin di seri kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara menyusun pendahuluan itu. Dan mungkin kalau untuk contoh-contoh nanti kita hanya bisa menyampaikan di bidang pendidikan bahasa ya, karena kita berdua dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti mungkin teman-teman yang dari prodi lain bisa menyesuaikan. Yang penting apa saja yang perlu ada di pendahuluan itu, hampir semua jurusan pasti sama, hanya saja kontennya yang berbeda, disesuaikan dengan itu. Oke, terima kasih.
Bisa nanti Apa? dilihat juga ya apa namanya di channel kalau misalnya ada yang mau Siaran mendengarkan ulangnya. kembali, bukan siaran ulang juga, tapi ada materi juga yang terkait dengan apa yang kita sudah bahas ini. Ada yang dalam bentuk YouTube-nya mungkin bisa ditonton. Oh iya. Kalau ada Atau kesempatan silahkan ditonton. mau bikin handout juga enggak? Enggak, Belum ya. tonton aja dulu yang ya, ada jadi di YouTube. siaran kali ini mungkin ada yang tidak hadir di 30 menit sebelumnya ya, karena tadi kita mulai pukul 4:10 mungkin atau 15. Jadi mungkin ada yang baru bergabung dan ketinggalan materinya atau ketinggalan pembahasannya, bisa dilihat nanti di YouTube Disciplinarity juga. Dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di live kali ini, sudah meramaikan. Semoga nanti di live kedua makin ramai lagi dan kita juga bisa berdiskusi. Tapi kalau kali ini belum ada ya, kayaknya belum ada yang masih menyimak materi. Semoga ini materi kali ini atau pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan dan tidak bingung lagi, sehingga nanti di live selanjutnya kita bahas pendahuluan. Mahasiswa yang sudah memiliki topik itu sudah bisa mengikuti pembahasannya, apa yang perlu dilakukan di pendahuluan. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan turut meramaikan live kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.